Terima kasih menyikapi hasil putusan hari ini gugatan class action kita. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini putusan yang sangat luar biasa menurut saya secara dari aspek empiris tafsir ya. Tapi kalau bagi orang-orang awam mungkin karena ini diluruskan dengan materi gugatan kita ya. Petitum kita sudah sangat jelas. Yang pertama, yang paling penting adalah dalam eksepsi. Jadi dalam hal ini, dalam putusan ini seluruh eksepsi ya, tergugat dan turut tergugat ditolak untuk seluruhnya. Sehingga selama ini kalau kita bisa tafsirkan ya, menurut kita seluruh kegiatan yang ada di TPA Pojok ya, entah itu izin, entah itu ini sesuai yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum tergugat maupun turut tergugat itu tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah oleh pengadilan dengan ditolaknya semua pembuktian itu. Terus kedua, yang paling penting adalah di sini ada putusan yang menyatakan tergugat dan tergugat sebagai bagian dari pemerintahan berkewajiban melakukan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif ya, itu terpadu. Terus kedua, dengan melibatkan masyarakat, jadi berkewajiban. Kalau dalam kata hukum kita, gramatika kita jelas yang namanya wajib ya, kalau nggak dilakukan itu ada dosa kalau dalam agama, kalau dalam negara namanya pidana. Sehingga ini menjawab gugatan kita yang terakhir, yaitu menolak pembangunan TPA 4 ya. Kenapa? Secara aspek legal formilnya itu belum terpenuhi. Kenapa? Sampai detik ini belum ada pembangunan di sana, sehingga majelis tidak akan menyebut secara eksplisit nama TPA tersebut, tapi dari kata-kata berkewajiban melibatkan masyarakat di sini. Kalau pembangunan itu tanpa melibatkan entah izin, entah masyarakat seperti apa, itu ilegal. Jadi perbuatan melawan hukum, bahkan perbuatan melanggar hukum, karena ini bagian dari putusan pengadilan. Itu menyatakan, jadi secara eksplisit kegiatan apapun ya, putusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dalam hal ini wali kota sampai berani membangun ya TPA 4 sesuai dengan rencana mereka, jelas melanggar hukum sesuai dengan putusan pengadilan hari ini. Terus yang kedua, masalah kompensasi. Kompensasi tidak disebutkan di sini sama sekali karena itu sudah bagian dari ultra petita ya, bagian dari di atas tuntutan. Kenapa? Sebelum tuntutan kita di pengadilan dipenuhi oleh majelis hakim pengadilan, pemerintah kota sudah memenuhinya. Ya, dalam hal ini kompensasi sudah dinaikkan dalam keadaan di lapangan non justisia sebesar 90%. Sehingga kita semua ada terkabulkan gugatan kita. Terus yang paling eksplisit di sini, ini bisa dijadikan rujukan atau jurisprudensi bagi seluruh pihak manapun di Indonesia ini apabila ada kegiatan entah pengolah sampah, entah membangun tempat sampah atau apapun harus berkewajiban melibatkan masyarakat. Kenapa? Dalam persidangan kemarin, dalam kesaksian seorang kabid, seorang kasih, bahkan tim-tim ahli di sana, saya akan korek, izinnya bagaimana, lingkungannya, HO-nya, mereka dengan enteng menjawab nggak perlu. Tetapi dengan putusan ini, masyarakat seluruh Indonesia punya benteng yang namanya putusan pengadilan negeri Kediri. Dalam hal ini bisa dijadikan jurisprudensi, berkewajiban melibatkan warga masyarakat sekitar tempat pemrosesan akhir. Jadi seluruh kegiatannya harus melibatkan masyarakat. Sehingga terus yang mungkin yang jadi pertanyaan, kompensasi yang ditolak oleh kita adalah gugatan kita di poin, kalau tidak salah di poin 2 tentang kompensasi selama 15 tahun TPA berdiri sebelum lahirnya kompensasi. Kita maklumkan, kita mafhumkan. Karena peristiwa itu terjadi di tahun 90-an. Sebagian masyarakat juga sudah meninggal dunia, para pihak-pihak atau dalam hal ini prinsipalnya. Terus ketiga, hukum Indonesia tidak berlaku surut ya. Aturan hari ini tidak bisa ditegakkan di aturan sebelumnya. Kita hormati putusan majelis. Tetapi yang terpenting di dalam gugatan tentang kompensasi itu sudah terpenuhi. Sehingga dalam proses ini pemerintah Kota Kediri sudah memenuhi gugatan warga dan warga sudah bersepakat bahkan bersorak ria waktu itu dengan menciptakan lagu ya, kemenangan dengan disepakatinya pencairan kompensasi yang naik hampir 90%. Jadi sekali lagi kami atas nama penggugat warga Pojok, ini ada ketua RW ya,
Kalau dulu namanya kepala dusun, ini dari RW 2 Boro, ini dari RW 5 Lebak. Nah, ini kalau dulu kepala dusun Lebak, tapi dengan berakhirnya proses desa sekarang berubah menjadi kelurahan, tidak ada lagi kepala dusun, otomatis RW sebagai pimpinan lingkungan di sana. RW 5 ya, RW 5 Lebak, ini RW 3 Jaraan yang jadi tempat pusatnya TPA. Hari ini mereka bertiga punya legal standing, punya kewenangan hukum ya untuk menolak atau menerima apapun persetujuan kegiatan pembuatan TPA di wilayah Pojo. Kalau selama ini tanpa payung hukum gugatan kita di pengadilan, pemerintah kota sakarepe dhewe. Jadi TPA ini, TPA itu. Terus gugatan kita yang paling pertama krusial yaitu relokasi TPA 3, 1, 2, 3. Ini sebenarnya nggak perlu digugatkan. Setelah kita mendapatkan informasi segala macam, ini keputusan bijak. Kenapa? Kita semua dengar kemungkinan besar TPA 1, TPA 2, dan TPA 3 akan terkena penlock jalan tol. Ya. Jadi dengan sendirinya akan dibersihkan oleh pengelola jalan tol ke depan. Dalam hal ini, otomatis pemerintah Kota Kediri harus berpikir ulang mencarikan lahan dan persetujuan warga sekitar. Gak iso sakarepe dhewe, dari sini dibersihkan oleh penyelenggara tol, dipindah ke sebelah baratnya, harus persetujuan warga. Warga menerima atau menolak tergantung kepiawaian penyelenggara negara, dalam hal ini wali kota dan kawan-kawan. Sekali lagi, putusan kali ini kami atas nama warga Pojok, atas nama penggugat ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh tim pengadilan negeri Kediri yang telah memberi ruang keadilan bagi kami. Ini juga sebagai bagian dari rujukan kita, ya, sebagai sirine bagi seluruh penyelenggara negara di Kediri, dalam hal ini legislatif maupun eksekutif. Kalau sampai kami warga harus menghadapi kebijakan pemerintah ke pengadilan, lebih baik ya ke depan DPRD dibubarkan saja yang ada di Kota Kediri. Gak ada gunanya mereka ada di Kota Kediri. Sebaiknya seluruh putusan biar diputuskan secara diskresi oleh wali kota. Sekali lagi kami mohon Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman untuk mengkaji ulang keberadaan DPRD Kota Kediri sampai warganya gugat pemerintahnya ke pengadilan secara bersama-sama. Ini presiden buruk penyelenggaraan pemerintahan. Peringatan juga kepada seluruh ketua partai-partai, ketua umum partai-partai Ibu Mega yang terus teriak-teriak tentang perjuangan wong cilik. Kami wong cilik yang mendapat kezoliman dari pemerintah Kota Kediri, sebaiknya DPRD punya power untuk membatalkan kebijakan apapun dari pemerintah. Gunakan kewenangannya mereka sebagai anggota legislatif. Kenapa masyarakat seperti kami harus mengemis mencari keadilan di pengadilan negeri ini? Sehingga ini jurisprudensi, sekali lagi peringatan. Setelah gugatan ini, ada angin segar bagi kami, ternyata ruang keadilan masih ada. Tunggu gugatan-gugatan kami selanjutnya. Alun-alun, nggak becus pemerintahan Kota Kediri hari ini. Mulai legislatif, mereka digaji, kasih fasilitas, kali apa. Yang ada di kepalanya cuma jasmas, hibah. Sedangkan di satu sisi, mereka punya power untuk menegakkan diskresi, membuat putusan terhadap alun-alun. Tapi sampai detik ini nggak dilakukan. Kami akan gugat para pihak semuanya. Hah? Terus yang kedua, gugatan yang kami rencanakan adalah keberadaan PDAM Kota Kediri. Kenapa? Satu, PDAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, eksploitasi air tanah segala macam itu wajib. Harus izin pemerintah, dikelola pemerintah. Tapi memperhatikan unsur lingkungan dilarang. Ya, di situ sangat jelas untuk mengeksploitasi air tanah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Kediri melakukan proses treatment air permukaan, bukan setiap tahun, setiap 5 tahun atau setiap kapan, setiap ini langsung ngebor, dieksploitasi. Kita berpikir dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak cucu kita akan kehabisan air tanah. Ya, Kota Kediri bisa terjadi, ya, krisis air tanah. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami mengambil sikap setelah putusan ini, terutama yang ada di diktum 3 ini sangat jelas. Seluruh kegiatan apapun harus melibatkan masyarakat. Jadi kompensasi sudah clear. Kita yang ditolak adalah kompensasi dari tahun 90 sampai tahun 2000 kita terima. Karena undang-undang di Indonesia, hukum di Indonesia tidak berlaku surut. Kedua, prinsipalnya juga sebagian besar sudah mungkin tidak ada di dunia ini. Tapi kompensasi sudah dinaikkan, sudah diputuskan oleh pemerintah kota.
melalui proses kemarin ya, karena kita kalau nunggu proses pengadilan masyarakat saya maklumkan kalau menunggu putusan pengadilan bisa 6 bulan 7 bulan, masyarakat demo blokir itu udah upaya di luar pengadilan oleh masyarakat pojok, dan itu sudah dikabulkan, berarti kemenangan tersendiri bagi warga pojok, nggak perlu lagi majelis menuangkan dalam putusannya. Jadi sekali lagi ini menjadi berkah bagi warga pojok dan seluruh warga seluruh Indonesia. Jangan pernah takut ketika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan lingkungan sekitar kita, teriaklah, pintu pengadilan masih ada. Karena dalam putusan ini sudah sangat jelas harus atau berkewajiban. Kecuali di situ seharusnya atau seyogyanya. Beda, dalam putusan ini sangat jelas berkewajiban. Kalau berkewajiban wajib dipatuhi, yaitu melibatkan masyarakat. Terima kasih untuk semuanya. Jangan pernah lupa, di atas langit masih ada langit. Kami melakukan ini bukan karena kita, saya mengutip kata-kata Rocky Gerung, bukan kebencian saya pada wali kota, bukan kebencian kita kepada penyelenggara negara, tapi bukti rasa cinta kami kepada tanah lahir kami, yaitu kota Kediri. Kami hanya membenci pejabat-pejabatnya yang busuk, pejabat-pejabatnya yang tidak berguna di kota Kediri, hanya makan gaji dan tunjangan buta. Terima kasih untuk selanjutnya. Salam sejahtera, salam waras buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saroja.